Shalom umat Tuhan. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu. Kita menghadap Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Buat pengorbanannya yang di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia Tuhan yang mau mati bagi saya dan saudara. Bahkan dia mau mati muda supaya saya dan saudara menikmati umur yang panjang. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita masuk di hadiratnya. Kita bawa persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan Tuhan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Buat semua yang Engkau buat dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami alami. Terima kasih. Kami berdiri sampai pagi hari ini semua karena Engkau. Semua karena pengorbananmu yang sempurna di kayu salib. Oleh tubuhmu dan darahmu. Kami sehat sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami percaya Engkau bertata atas pujian kami Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Waktu Engkau hadir Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Kami diubahkan Tuhan. Kami percaya atmosfer surga ada di tempat ini. Tuhan, permuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Tunjukkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah ini mengandung janji-Mu. Dan setiap janji-janji-Mu akan digenapi pada pagi hari untuk kami semua. Kami percaya setiap berkat itu akan dilimpahkan dengan melimpah pagi hari ini untuk kami. Kami berdoa, kami percaya apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya Engkaulah jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka ibadah pada pagi hari ini hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya. Mari silakan duduk kembali saudara. Sebab Dia terpaku di saya, terpaku di salib untuk saya dan saudara. Sebab ada satu yang sudi mati ganti. Ada satu yang sudi mati gantiku, supaya ku beroleh hidup.
salib untuk saya dan saudara? Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Terima kasih. Sebab karena salib-Mu kami hidup. Terima kasih buat kasih-Mu, karya-Mu yang sempurna di kayu salib untuk kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Katakan karena salib-Mu. Kami hidup. Karena salib-Mu. Kami menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup berkuasa, sanggup melakukan
saudara sedang berdiri dalam hadirat Allah. Di dalam hadiratnya ada mujizat. Dan waktu saudara duduk di setiap kursi, pastikan itu kursi mujizat. Kursi mujizat. Anda akan mengalami mujizat. Allah pembuat mujizat. Dia sedang impartasi bumi dan dunia ini dengan mujizat. Supaya sebanyak mungkin orang percaya dan kembali sebelum terlambat. Mujizat adalah sesuatu perbuatan supranatural Allah yang melampaui hukum alamiah. Sehingga kita akan dibuat terpesona dan kita akan berkata, Yesus, Engkau memang dahsyat, Engkau ajaib, Engkau pembuat mujizat, Engkau yang memberikan hidup. Haleluya. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Saudara yang punya beban masalah, taruh dua tangan di dadamu. Taruh dua tangan di dadamu. Yang sakit, yang punya anggota keluarga sakit, taruh dua tangan di dadamu. Dan bagi anggota keluargamu, sebutkan namanya di hadapan Allah. Saat saudara taruh dua tangan di dadamu untuk didoakan, kuduskan hatimu. Keluarga Tomasila yang membawa pokok doa. Karena anak mereka Jersey semalam di Rompong, di daerah Air Slobar, perairan Air Slobar. Dari jam 6 sore dicari dia, tidak ditemukan, hanya perahunya saja sampai pagi ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan pribadi ini. Tetapi kami percaya Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Sekalipun kuasa maut itu coba merenggut, kita berdoa supaya keluarga ini melihat pertolongan Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, amin. Ku hidup, karena salibmu, amin. Ku menang. Katakan dengan iman, Engkau yang berkuasa sanggup. Untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi, karena salibmu Yesus, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Haleluya. Untuk melakukan mujizat di hidupku. Saudara percaya? Saudara percaya? Oleh karena engkau percaya, terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat diledakkan. Setiap pribadi dijamah,
Keluarga Thomasila ditolong Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau lebih tahu jersey itu ada di mana. Demi nama Yesus, Tuhan selamatkan jiwanya. Dalam nama Yesus, Tuhan permuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita buat pagi ini. Kami segera akan mendengar firman-Mu. Di bawah terang firman-Mu kami berjalan. Dan pimpin kami setiap pribadi. Terpuji Engkau Tuhan. Demi nama Yesus, atmosfer ruangan ini sudah diubah. Sudah diubah. Sudah diubah. Sudah diubah. Setiap pekerjaan kuasa setan si jahat dilucuti kekuatannya. Demi nama Yesus. Dan urapan Allah mengalir saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami sambut firman ini. Haleluya. Bersama saya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, shalom Tuhan. Selamat pagi, kita ada dalam ibadah perjamuan kudus. Saya berdoa pagi supaya setiap kursi yang saudara duduk itu ada mujizat. Saudara percaya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berterima kasih buat Tuhan untuk semua pelayanan yang Dia percayakan. Sekalipun menempuh berbagai proses untuk naik semakin tinggi. Karena untuk diciptakan menjadi manusia Allah seperti kata surat Timotius. Itu satu proses untuk naik. Dan itu proses penyangkalan diri. Bukan oleh kuat dan gagah. Hanya oleh Roh Tuhan semua itu terjadi. Amin. Jadi jikalau saudara lihat sesuatu yang terjadi itu bukan karena dirimu. Tetapi itu karena kerja kuasa Allah membuktikan tentang kehadirannya di planet bumi ini. Bahwa seperti yang Yesus katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Di bawah bumi itu adalah di alam barzah atau dunia orang mati. Dia memiliki kuasa yang dahsyat. Olehnya itu kita menjadi sasaran untuk Allah mendemonstrasikan mujizatnya. Katakan buat dirimu saat ini, saya adalah sasaran Allah untuk Dia mendemonstrasikan mujizatnya. Amin. Katakan demikian buat dirimu. Supaya engkau tahu dan engkau tidak membiarkan manusia daging itu berperan dalam pikiranmu, lalu menciptakan kebimbangan, ketidakpercayaan, lalu saudara masuk keluar gereja dari tahun ke tahun, potongan rohanimu seperti itu saja. Tidak demikian. Kita harus berubah. Karena Timotius katakan, Rasul Paulus katakan buat dia anak didiknya, ketika engkau diubahkan, engkau menjadi manusia Allah. Bukan dia menjadi seperti Allah, tetapi Allah di dalam dia. Dan roh Allah dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Amin. Dan kita dibawa dalam pusaran kuasa dan mujizatnya. Nah, dalam perjamuan kudus pagi ini saya akan membaca hanya satu ayat. Kita lihat Markus, Injil Markus pasal 14 ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ini adalah peristiwa di Taman Getsemani. Taman yang membawa kita melihat pergumulan Yesus
demi untuk penyelamatan seluruh umat manusia dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Pergumulan ini menunjukkan sangat penting tentang mati dan hidup kita ketika kita memasuki pintu gerbang kekekalan. Kita selamat ataukah binasa, ditentukan dalam pergumulan Yesus pada malam terakhir. Frasa yang membawa saya melihat, sehingga saya mengambil topik yang akan saya sebutkan nanti. Ia maju sedikit. Berarti Yesus tinggalkan kelompok muridnya 8 orang. Yudas telah pergi. Dan dia tinggalkan juga kelompok inti muridnya ada 3 orang. Lalu dia maju lagi. Frasa ini memberikan saya sebuah tema untuk kita renungkan bersama pada pagi ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Pergi lebih jauh bersama Tuhan. Katakan kiri kanan, pergi lebih jauh bersama Tuhan. Orang dunia tidak akan mengerti frasa ini atau topik ini. Tetapi bagi setiap pribadi kita, saya dan saudara, Tuhan mengendaki peningkatan kehidupan iman kita. Kita berada pada posisi ini setiap hari, yaitu pergi lebih jauh bersama Tuhan di dalam dunia spiritual untuk Allah memperlihatkan mujizatnya. Ini saat yang sangat menentukan. Kita generasi zaman akhir yang sudah memasuki akhir zaman. Kita harus tahu bahwa kekekalan itu sudah sangat dekat. Sepasti firman Allah katakan selangkah saja maut. Karena maut itu berada pada pintu gerbang kekekalan. Untuk setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti selangkah saja kita lepas dari dunia kehidupan manusia yang ada di permukaan planet bumi ini. Olehnya itu kita akan melihat dengan jelas pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Pergumulan yang terakhir menunjukkan kepada kita ada 2 kelompok gereja Tuhan atau orang-orang percaya yang bisa menyebutkan dirinya gereja Tuhan, yang bisa menyebutkan dirinya anggota gereja, yang lebih lagi menyebutkan dirinya orang Kristen. Tetapi saat pergumulan akhir Yesus di Taman Getsemani disingkapkan tentang 2 kelompok orang percaya. Siapa yang bisa menyebutkan Yudas Iskariot itu pengkhianat? Jikalau ia belum membuktikan tentang tindakannya, pasti kita juga katakan ia kelompok murid-murid Tuhan, orang percaya. Tetapi sesungguhnya Yudas menunjukkan kelompok yang berbeda. Namun kelompok yang kedua juga mungkin saudara pikir itu saya ada di sana. Memang berbeda dengan Yudas Iskariot. Tetapi dalam hal iman tidak berbeda jauh. Dan kelompok inti Yesus juga sama. Kita periksa posisi
hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan saya dengan Tuhan itu akan menentukan posisi kekekalan saya. Pikir dengan baik. Hubungan saya dengan Tuhan akan menentukan posisi kekekalan saya. Saya harap saudara lihat ini jelas. Sehingga jangan sampai Anda masuk keluar gereja, tapi ternyata waktu langkah akhir tiba, why? Anda jatuh pada tempat yang celaka, terhilang untuk selama-lamanya. Tuhan tidak menghendaki itu. Ia mengenal pribadimu lebih dari engkau mengenal dirimu. Berdiri di depan cermin dan lihat dan katakan buat dirimu, Yohanes, apakah engkau ciptaan yang baru? Waktu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh untuk jati dirimu, Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan menolong saudara untuk memperlihatkan dirimu, apakah benar saudara di dalam Kristus atau saudara hanya dalam gereja sidang jemaat Allah. Yang akan diangkat pada rapture nanti adalah orang yang ada di dalam Kristus. Yang tidak akan diangkat nanti adalah orang yang hanya menjadi anggota gereja. Dan kita akan koreksi hari ini tentang 3 kelompok itu. Pertama kita jumpai Yudas Iskariot. Kita sebutkan saja dia pengkhianat. Karena memang dia telah melakukannya. Sebuah ciuman yang menunjukkan tanda sahabat. Tetapi ciuman Yudas pada malam dini hari di Taman Getsemani, dia bukan ciuman madu, tapi dia membawa racun ke dalam Yesus. Mengapa dia lakukan seperti ini? Mengapa dia mengkhianati Yesus? Apakah Yesus berbuat salah buat dia? Apakah Yesus melakukan yang tidak baik buat dia? Mengapa ketika doa kita tidak dijawab kita mendiskreditkan Tuhan? Mengapa kita marah kepada Tuhan? Lupakah bahwa hari kemarin dan seterusnya berulang kali Tuhan menolongmu? Dia memberi engkau kekuatan. Jikalau engkau bisa bangun pagi ini melihat fajar pagi, sebutkan itu adalah anugerah. Karena ada banyak orang tidur malam dan itulah tidur yang terakhir dan tidak pernah kembali. Tuhan sayang kita semua. Amin. Kelompok Yudas adalah kelompok yang sibuk. Yudas kategori orang yang sibuk. Karena dia bendaharanya grup dari penginjilan Yesus. Dan dia lebih terpikat dengan keuangan ketimbang Yesus pribadi, juru selamat dan Tuhan itu. Kita lihat Matius 6, 26 ayat 14, 15, 16. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Mengapa Yudas Iskariot pergi ke imam-imam kepala? Ada urusan apa? Bukankah sedari awal pelayanan mengikuti Yesus, melayani dia?
tahu persis bahwa imam-imam kepala ini paling benci Yesus. Tapi mengapa dia pergi ke sana? Oh, dia buta. Benar, orang buta tidak tahu. Oh, dia tuli. Benar, karena tidak lagi bisa mendengar yang baik. Itu bukan kelompoknya. Itu bukan teman-teman sekutunya. Sebab imam-imam kepala itu sangat membenci Yesus. Karena mereka coba berperan secara manusiawi untuk dapat merebut hati masyarakat Yahudi. Supaya mereka makin dihormati. Mereka menjadi sombong di kursi panasnya itu. Tetapi sesungguhnya mereka itu juga lebih lagi sombong dan benci Yesus. Karena mereka melihat masakan anak tukang kayu tinggal di Nazaret, rumah yang sederhana. Papanya tukang kayu. Di zaman dahulu tidak ada orang Yahudi yang mau kawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki tukang kayu. Karena itu pekerjaan yang hina. Tetapi Yesus ada di sana. Namun anak tukang kayu ini bisa menyembuhkan Bartimeus. Bisa membuat orang lumpuh berjalan. Bisa berjalan di atas laut Galilea tanpa tenggelam. Dia memainkan mujizat. Di tangannya ada pabrik roti dan ikan yang begitu luar biasa. Karena bisa mencukupkan 5.000 orang makan, laki-laki. Belum tambah wanita dan anak-anak, kemudian lebihnya 12 bakul. Mujizat. Sebutkan mujizat. Sebutkan mujizat. Yesus pembuat mujizat. Amin. Di balik postur anak tukang kayu, dia adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Imam-imam kepala tertipu karena melihat Yesus dari jabatan imam besar, imam-imam kepala. Lalu Yudas pergi ke situ. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Satu jumlah yang tidak sebanding dengan jati diri Yesus. Tapi itulah yang Yudas lakukan. Dan dikatakan ayat 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Allah memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat dan kembali. Tetapi dia mencari kesempatan untuk menolak Yesus. Dia mencari kesempatan untuk tidak membangun hubungan dengan Yesus supaya dia selamat. Terbanyak di dalam perjalanan hidup kita, berapa banyak Tuhan beri kesempatan buat kita. Kesempatan ketika kita ambil, kita menentukan langkah kita sendiri. Kita menjauhi Tuhan. Kesempatan untuk beribadah kita tinggalkan. Kita pergi urusan yang lain. Awas, Anda tidak melakukan seperti Yudas terang-terangan mengkhianati. Tetapi sikap tingkah laku Anda bisa tergolong ke sana. Mendukakan hati Tuhan. Padahal dia memanggil engkau untuk diselamatkan. Dengar baik, semua yang ada di planet bumi ini, satu hari semua kita tinggalkan. Siapa yang punya uang, degree, jabatan, titel, suatu hari ketika keputusan tiba, itu semua ditinggalkan. Pasti.
Itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa di atas semuanya. Dan Dia punya semuanya. Dia sanggup melakukan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Dan itu jelas sekali. Tetapi jangan kita jadi kelompoknya Yudas Iskariot. Saya harap Roh Kudus tolong engkau memahami kebenaran ini. Supaya engkau lihat kelompok yang pertama ini. Dia tidak bisa pergi jauh bersama Tuhan. Oke, kita jumpai kelompok yang kedua. Para murid yang lain berada jauh. Katakan kiri kanan, para murid yang lain berada jauh. Mereka sejauh mana? Mereka tertidur. Cukup capek? Capek. Karena sepanjang siang hari mereka harus mempersiapkan ruang atas untuk perjamuan terakhir. Perjamuan Paskah, kemudian ditutupi atau ditutup dengan perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus dengan makan roti dan minum air anggur setelah makan anak domba dan makan sayur pahit itu. Capek, mereka tertidur. Umat Tuhan, pernahkah saudara tertidur di dalam doa? Katakan buat dirimu sendiri, ya Tuhan saya pernah. Capek? Capek? Capek. Ini murid-murid 8 orang semua mereka. Wah. Kita coba jumpai dulu ayatnya, Matius 26 ayat 45, 46. Sesudah itu, yaitu sesudah Yesus berdoa untuk kesekian kali, Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang. Jadi kalau istri lihat suami berdoa dan mulai bilang buat dia, tidurlah sekarang. Sebaliknya istri lihat suami berdoa, lalu suami lihat istri berdoa, lalu istri sudah mulai ngorok, saudara tidurlah sekarang. Jadi ubah posisimu lalu tidur saja. Ya. Kenapa kau mesti tidur ya? Tubuh daging, tubuh debu tanah itu lemah. Benar? Perlu pemulihan seluruh saraf. Waktu kau tidur malam dan Allah membuat udara malam itu dingin, gelap, supaya kita bisa tenang dan pemulihan organ tubuh ini kembali terjadi untuk siap besok pagi kita bekerja lagi. Dan waktu malam kita tidur, malam binatang-binatang buas itu keluar. Beda, tidak ketemu kan? Kalau ketemu dulu pasti bisa kita bahaya. Tuhan itu luar biasa apa tidak? Tuhan luar biasa apa tidak? Cuma pikirkan ini, saya sering pikir jauh. Saya tidak tahu saudara berpikir tentang penciptaan ini bagaimana. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lalu Yesus katakan buat mereka, tadi Yesus katakan tidurlah sekarang lalu istirahat. Tapi terus Yesus katakan bangunlah. Saudara coba lihat, kalau saudara tidur nyenyak lalu disuruh bangun, kebakaran, saudara pasti lari. Saudara lari bisa tabrak tembok, bisa ke sana ke sini. Kenapa? Karena belum konsentrasi, benar? Sebab lagi ngantuk. Ya. Gempa bumi saja saudara, jangankan tidur. Ada orang yang mandi saja, itu salah pakai baju saudara. Karena gempa bumi, mereka lari. Oh, manusia itu gampang gugup ya, gampang panik. Tapi ini yang 8 orang murid ini Yesus bilang, bangunlah. Marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kata bangunlah mari kita pergi, pasti mereka bingung juga. Kemana? Kita ada dalam taman Getsemani, kita harus kemana?
Yesus tahu bahwa waktu itu segera tiba. Umat Tuhan, kita tidak akan tahu tentang pergerakan roh Tuhan di zaman akhir dalam gereja untuk membongkar planet bumi ini dengan mujizat. Dan pelayanan mujizat itu akan menarik orang kembali kepada Injil. Sebab amanat agung memberitahukan kita Allah turut bekerja dengan menyatakan tanda dan mujizat supaya banyak orang percaya. Ketika dia membawa kita, jangan sampai kita tertidur. Sebab ketika kita tertidur waktu ia katakan bangun, marilah kita pergi. Kita tidak pernah mengerti apa yang harus dilakukan. Kita menjadi orang seperti bingung. Saya harap saudara tidak jadi orang percaya yang bingung dalam iman. Katakan jangan bingung dalam iman. Katakan supaya tahu jangan bingung dalam iman. Tuhan mau kita tidak bingung. Ketika akan terjadi perubahan alam ini, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Kemarin dulu 7 planet itu berjajar, Jupiter bisa kelihatan. Dan banyak prediksi pertanda bahwa akan ada bencana yang dahsyat di planet bumi ini. Dan saya harap orang percaya, teguhkan hatimu. Bila itu terjadi, Tuhan tetap kota benteng perlindungan kita. Amin. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Kita tidak tidur. Ketika terjadi sesuatu bencana, kita sudah bangun, kita siap untuk berdoa bagi negeri, bagi negara, bagi dunia ini. Ini sedang menuju kepada kedahsyatan, saudara. Saudara lihat persaingan teknologi ini, persaingan akhir, hanya untuk menggenapi firman Tuhan. Saya pernah berbicara tentang hasil penelitian Manhattan Project. Manhattan Project itu adalah proyek yang dibangun diantaranya orang pertama yang menemukan unsur atom adalah Albert Einstein. Dan sekarang di situ dilengkapi dengan banyak cerdik-cerdiknya untuk meramu unsur-unsur kimia yang mematikan. Dan mereka sendiri yang cetuskan Doomsday Clock, jam kiamat. Sebab dahsyat sekali saudara. Waktu saya coba merenungkan itu, yang hidup pun itu akan dilanda dengan radiasi nuklir. Jadi bertebaran di udara itu radioaktif yang membuat kita sakit. Keturunan janin-janin itu semua cacat yang akan dilahirkan. Dan manusia hidup seperti apa? Tapi saya teguh kembali bahwa waktu hari itu tiba. Saya yakin gereja Tuhan sudah diselamatkan. Amin. Umat Tuhan, jangan sampai kita tertidur seperti murid-murid yang berada jauh dari Tuhan. Mungkin saudara sedang duduk di kursi ini sebagai jemaat dengar khotbah, tapi ternyata saudara sedang jauh dari Tuhan. Apa yang membuat saya jauh dari Dia? Sebuah masalah? Apa yang membuat saya jauh dari Dia? Ketidakpercayaan? Apa yang membuat saya jauh dari Tuhan? Kebimbangan hidup? Apa yang membuat saya jauh dari Tuhan? Acuh tak acuh, ini berbahaya. Cuek saja. Orang yang cuek ketika dengar firman Allah berkata amin, tapi begitu keluar dari pintu gereja sudah lupa firman itu. Itu orang yang ibarat melihat wajahnya di cermin tapi tidak tahu tentang wajahnya yang sebenarnya. Saya percaya di sini tidak ada demikian. Tetapi bila ada, kita perlu bertobat. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya diselamatkan. Lalu kita tiba di kelompok yang ketiga. Halo jemaat Tuhan. Ini ada 1, 2, dan 3 orang. Siapa-siapa kira-kira? Umat Tuhan siapa-siapa? Anis, Kobis,
Kobis kah? Anis dan kakaknya namanya Kobis. Biasa orang Ambon tuh paling suka singkatan kata. Kalau Robert katanya dipanggil Obed. Seharusnya bilang aja Obed Edom. Iya. Dan Petu. Ini 3 orang saudara. Siapa-siapa? Petrus, Yakobus. Yakobus bisa juga Yakob kah? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini, saudara lihat mereka tidur enak sekali. Tadi malam siapa yang tidur nyenyak? Biasa kalau saudara lihat orang yang tidur nyenyak itu ada tandanya di mana? Itu nyenyak sekali. Umat Tuhan, kita coba lihat dulu. Markus 14 ayat 37 sampai 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon artinya bulu yang terkulai. Jadi saudara, mungkin anak laki-lakimu ada yang bernama Simon, itu artinya bulu yang terkulai. Lombo-lombo tidak berguna, tapi Simon dalam Tuhan pasti berguna. Amin. Bulu yang terkulai, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi saya hanya mau bertanya, saudara mau hidup di dalam roh atau dalam daging? Kenapa di dalam roh? Roh itu penurut, mengikuti Allah dan dibangunkan dan dikuatkan. Tapi kalau hidup dalam daging itu lemah, dibuai oleh setan dan ditipu oleh dunia. Amin. Jadi Yesus katakan dengan sangat jelas kepada Petrus, roh memang penurut. Engkau punya roh mau percaya kepada Allah, engkau bisa percaya, engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Tetapi jikalau engkau izinkan daging itu muncul, maka itu kelemahan yang membuat engkau tertidur. Kita kembali ke topiknya tadi. Kelompok inti, ya. Kelompok inti ini saudara lihat. Ini saya minta supaya catatannya lupa dibikin, berada lebih dekat. Tadi yang 8 murid lebih jauh. Betul ya? Tapi Yesus panggil 3 orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, supaya lebih dekat. Lebih dekat. Ini juga bukan jaminan. Mungkin saya bisa coba bagikan saja. Kelompok yang agak jauh, itu jemaat yang setiap minggu hadir dalam ibadah ini. Tetapi kelompok yang lebih dekat adalah para pelayan di atas. Lebih dekat. Mereka juga mengalami apa? Ketiduran. Satu hari seorang bapak dalam pelayanan saya di daerah Karangpanjang sampai Air Besar, saya jumpai bapak ini. Ia bukan jemaat di sini, tetapi hari itu ia ikut ibadah dan bapak ini ia tertidur enak. Lalu saya katakan, Pak, tadi tertidur. Dia bilang, iya betul Pak, saya capek sekali. Tapi saya heran, kalau di rumah saya tidak bisa tidur. Tapi kalau pergi ke gereja saya pasti tidur. Hebat juga. Ini penyakit rohani saudara. Iya, penyakit rohani. Ya umat Tuhan, setan paling suka saudara tertidur. Iya, ini benar saudara. Saya pernah berkhotbah dalam satu ibadah dan saya lihat mereka ada yang tertidur. Lalu saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Yang buka mata, yang tidak tidur katakan, amin. Siapa yang mau masuk neraka? Ada satu ibu baru terkejut bangun. Amin.
Ya saudara, jadi tertidur itu buruk sekali ya. Benar? Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika saudara bangun, saudara tahu. Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Anda punya roh mau cari Tuhan, itu penurut. Dan waktu Anda terus berserah kepada Tuhan karena roh itu penurut, maka Anda dikuatkan. Tetapi daging lemah, kalau Anda hidup dalam daging, Anda lemah. Saudara tidak akan mengerti rencana Allah dalam hidupmu. Dan akhirnya yang saudara suka lakukan adalah tidur. Katakan kiri kanan, jangan tidur rohani. Nah, orang yang tidur rohani tidak bisa pergi jauh bersama Tuhan. Tapi orang yang segar, yang bangun dan berserah di dalam roh, dia akan dibawa lebih jauh dalam rencana Allah. Rencana yang luar biasa bagi hidupnya. Untuk mengubah dunia lewat pribadimu. Betapa Tuhan mengasihimu. Sampai detik ini. Kembali bila Anda ada salah satu dari 3 kelompok ini, kembali sebelum terlambat. Amin. Tundukkan kepalamu. Coba saudara tutup mata sebentar. Haleluya. Ku cinta kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berlari, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu menuntunku lewat api, di gelap malam, Kau akan dekat denganku. Kau Bapakku yang setia, Engkaulah sahabatku, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Sepanjang, haleluya, amin. Sepanjang hidupku Engkau baik. Sepanjang hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Katakan buat dia, ku cinta kau. Ku cinta kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berlari, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu menuntunku lewat api, di gelap malam, di hal-hal yang menakutkan Engkau. Kau Bapakku yang setia, Engkaulah sahabat, ku hidup dalam kebaikan-Mu. Selamanya Engkau setia, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau
amat baik. setia, Engkau amat baik. Engkau setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Terima kasih Tuhan kami menyanyi buat mujizat-Mu. setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Amin. Kasih buat Roh Kudus. Saya minta keyboard dengan instrumen pujian ini. Saya perlu suaranya. Suaranya itu membuat iblis gemetar. Suaranya itu melucuti maut. Oh, suara itu menuntunmu lewat api. Api itu menggambarkan tentang pencobaan yang dahsyat. Ujian-ujian yang berat. Hanya suara itu yang saya perlu. Ketika banyak suara membingungkan, saya perlu suara Gembala Agung itu. Ketika saudara ada dalam kemelut rohani, panggil dia, katakan, Tuhan, Engkau Gembala Agungku yang baik. Saya memerlukan suaramu. Ketika suaramu berbicara, ada kuasa yang besar untuk menanggal semua suara yang sumbang. Dan di gelap malam ketika kita melangkah, dia dekat dengan kita. Mungkin dokter katakan penyakit ini membahayakan. Anda mulai memasuki gelap malam. Gelap malam sangat membutakan, sangat membingungkan. Saudara begitu takut, tetapi orang percaya dengar Tuhan dekat dengan engkau. Di gelap malam Tuhan dekat dengan engkau. Amin. Suaramu menuntunku lewat api di gelap malam. Engkau dekat denganku, Kau Bapakku yang setia, Engkaulah sahabatku, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Angkat tanganmu dan berkata, selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, amin. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selamanya Engkau setia, selama hidupku, amin. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan.
Selamanya Engkau setia. Saya undang para pelayan maju. Kita masuk dalam konsentrasi perjamuan kudus pagi ini. Di setiap hari, Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyikan Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyikan Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. kita tetap berdiri. Saya perlu beritahukan saudara, pujian ini menginspirasikan saya banyak kebenaran. Ketika saya merasa seperti Tuhan tidak melakukan kebaikan bagi saya, itu sebuah tipuan kelemahan daging saya. Dan setan coba menggocok saya. Dan saya tarik napas. Dan saya menghembuskan nafas. Ternyata dalam setiap hembusan itu masih ada kebaikan Tuhan. Amin. Sejauh itu saya berpikir, mungkin saudara anggap hembusan nafas itu biasa, tapi engkau masih bergerak, itu kebaikan Tuhan. Tidak ada kelebihan apapun, lalu mengapa dia tidak baik? Dia sangat baik. Oke, saudara siap hati, kita berdoa. Saudara arahkan tanganmu ke depan. Sebelum Anda dengar firman Tuhan, saya mau berdoa khusus untuk pribadi kita masing-masing supaya kita layak ambil perjamuan kudus ini. Jangan ada kebencian, jangan ada kepahitan, jangan hidup dalam pencemooh, jangan hidup dalam kepentingan diri pribadi, jangan menjadi sombong, jangan duniawi. Mari kita kuduskan hati. Bagi saudara yang belum disembuhkan, percaya waktu Anda ambil roti dan air anggur ini, dalam roti dan air anggur ini yang sudah didoakan, ada kuasa Allah di dalamnya. Dan waktu Anda makan dan minum, Anda sehat. Arahkan dua tanganmu ke depan. Demi nama Yesus Kristus, impartasi kuasa mujizat terjadi, pelepasan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan diberikan, dan kuduskan semua pribadi kami waktu kami akan makan dan minum dari roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kami menjadi pribadi yang sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu terjadi, itu terjadi. Itu terjadi, itu terjadi, itu terjadi, dan itu terjadi, dan itu terjadi, dan itu terjadi, dan itu terjadi. Demi nama Yesus, kekuasaan Tuhan turun saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kuduskan semua pribadi. Terima kasih Tuhan buat mujizat ini. Haleluya. Kita tetap berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Semua katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, sebentar nanti Anda akan menerima roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Waktu saudara makan dan percaya itu adalah daging Yesus secara spiritual, dan itu ada kuasa. Waktu saudara minum itu adalah darah Yesus secara spiritual, saudara minum, dan itu ada kuasa untuk pemulihan. Sebentar waktu dibagikan, jangan saudara ambil dan makan lebih dahulu atau minum lebih dahulu. Tunggu sampai kami semua mendapatkan unsur yang sama, baru di bawah aba-aba saya kasih tahu kita akan makan dan minum pada saatnya. Tuhan memberkati kita. Dipersilakan para pelayan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Amin. Bukan dengan barang fana
celah. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, Oleh segenap kasih dan pengorbanan, dan pengorbananmu, ku telah mati. baik jemaat Tuhan, kalau ada yang terlewatkan, saudara boleh acungkan tanganmu yang terlewatkan. Oke, silakan bangkit berdiri. Kita ada di hadirat Allah. Angkat roti pada tangan kananmu sebagai sebuah ujukan di hadapan Allah. Dan tak berarti lagi hidup ini, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti-Mu yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti Kau ingini. yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. saat yang sakral. Angkat roti pada tangan kanan sebagai suatu pernyataan, saya mau ada di akhir zaman ini, masuk dalam mengingat kematian-Mu untuk penebusan saya. Dan saya percaya ada bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan saya. Dan saya percaya ada darah Yesus yang putuskan semua pengaruh roh jahat. Dan setiap kelemahan daging saya dapat mengatasinya. Haleluya. Pada malam terakhir, ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti itu, sambil mengucap berkat atasnya, Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia memberikan buat murid-muridnya. Dan Ia katakan buat mereka, makanlah kamu dari roti ini. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Umat Tuhan yang berbahagia, ketika Anda ambil dan makan dengan iman, Anda dipulihkan, Anda disembuhkan, Anda mendapatkan kemenangan, Anda dapat mengatasikan kedagingan, dan Anda adalah pemenang lebih dari pemenang. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya ada mujizat.
Angkat cawan itu pada tangan kananmu. Kemudian ia mengambil cawan itu sambil mengucap syukur atasnya. Ia memberikan buat murid-muridnya dan berkata kepada mereka, minumlah kamu dari cawan ini. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang ditumpahkan bagi penebusan dosa orang banyak. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah ini dalam nama Yesus. Setiap kelemahan dilepaskan, setiap dosa kutukan dihancurkan, dan tidak ada penitisan setan. Kuasa itu dihancurkan ketika Anda ambil dan minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian ia katakan, aku tidak minum lagi hasil pokok anggur ini sampai aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Teguhkan hatimu umat Tuhan. Bulan ke bulan membawa kita semakin dekat. Pesta perkawinan anak domba Allah di surga telah disiapkan, menanti mempelai itu kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Kami boleh makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya sungguh Tuhan, setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami percaya sungguh di dalam nama Yesus, kami telah mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus, setiap masalah persoalan kami menjadi tanggung jawabnya Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya buat mujizat Allah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan kami bangga punya Engkau Yesus. Kami bangga, kami bersyukur punya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus itu cukup bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena setiap kami Tuhan telah dipulihkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan kami menikmati sukacita yang luar biasa lewat pengorbanan-Mu, lewat kasih Tuhan yang ajaib, yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bangga punya Engkau Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melakukan karya-karya yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kemuliaan kami berikan hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita nyanyi pujian yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya.
buat pagi. Semuanya buat pagi. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit Hosana, bagiku. katakan Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan saya percaya setiap mujizat, bila terjadi ceritakan mujizat. Karena saya memiliki sebuah pengalaman. Ketika saya suka berbicara tentang mujizat dengan orang-orang yang mengalami mujizat, Allah hadir di sana. Terjadi lagi ledakan, terjadi lagi ledakan. Amin. Ketika saudara tinggikan Yesus dalam perbuatan mujizatnya, firman itu sedang digenapi. Dan banyak orang ditarik ke dalam keselamatan kekal. Dan mujizat yang terbesar bukan lumpuh berjalan, bukan mati secara jasmania bangkit. Tapi mujizat yang terbesar adalah kita dipindahkan dari kegelapan dosa kepada terang yang ajaib, yaitu keselamatan kekal. Amin. Itu mujizat yang terbesar. Tuhan memberkati, kita akan masuk dalam pengambilan kolekta. Para pelayan dipersiapkan. Musik silakan. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah penguatku. Dia penuhi halangan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit He berdiri. is so good to me. Yesus. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me.
Saudara silakan angkat tanganmu saat ini. Tuhan, ini umat-Mu, ini umat ketebusan-Mu yang telah memberikan persembahan dengan keikhlasan hati untuk pekerjaan-Mu, untuk pembangunan bait-Mu Tuhan. Dan tangan mereka kecil Tuhan, mereka tidak punya kemampuan. Waktu mereka mengangkat tangan di hadirat-Mu, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, tangan Allah turun di atas tangan mereka. Dan waktu mereka mengerjakan pekerjaan mereka, mereka berhasil. Mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, hamba percaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam ribaan usaha, pekerjaan, pendidikan, studi anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kami meletakkan persembahan ini dengan kepujian, hormat, dan diberi kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan kami percaya Tuhan telah menerimanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tinggalkan bait kudus-Mu. Tuhan, sepasti Engkau menyertai kami datang. Begitupun waktu kami kembali. Kami percaya setiap mujizat menceritakan kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau ada di dalamnya ya Tuhan. Sebelum Engkau kembali, tarik setiap jemaat masuk di dalam pusaran pelayanan kuasa yang difondasikan atas amanat agung Kristus untuk bersaksi kepada banyak jiwa yang lain. Dan kami percaya pasti Tuhan dipermuliakan. Dalam lindungan Tuhan juga waktu mereka kembali, setiap kendaraan yang berjalan kaki semua sesamanya diberkati, dilindungi memasuki minggu yang baru ini. Dan minggu yang baru ini kami deklarasikan di hadapan Allah, ini minggu kemenangan, minggu pertumbuhan iman, minggu melihat kesuksesan, minggu diberkati Tuhan. Walaupun ada tantangan, ini minggu kemenangan bagi umat Tuhan. Dan mereka terima mujizat itu. Terima kasih Bapa. Dengan penuh bersyukur kepadamu, kiranya ucapan syukur kami di penghujung ibadah ini menjadi ukupan yang berbau harum dalam hadiratnya Allah. Terpuji Engkau Tuhan. Dan dengan bersyukur sekali lagi kami berkenan menutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat dua tanganmu dan terimalah salam dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini kekal selamanya sampai Yesus Kristus kembali. Berkat ini di atas umat Tuhan sekalian. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom.